namun terhadap karakter kalian yang tidak peduli akan saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini, tanggal 28 Oktober 2020, bertepatan dengan hari di mana kita memperingati Sumpah Pemuda. Berbicara tentang pemuda, kita seringkali berpikir bahwa orang-orang muda adalah orang-orang yang belum berpengalaman. Orang-orang muda adalah orang-orang yang idealis. Dan jarang juga orang-orang berpikir bahwa orang-orang muda tidak berpikir panjang dan tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Itu semua tidak salah. Ada benarnya orang-orang berkata seperti itu. Karena saya pun juga pernah mengalami di masa-masa seperti itu. Saya pernah menjadi orang yang tidak sabar, pernah menjadi orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Saya juga pernah menjadi orang yang banyak melakukan kesalahan. Jujur, saya bukanlah pribadi yang sempurna. Saya bukanlah pribadi yang luput dari kesalahan. Maka dari itu, hari demi sehari, saya ingin berusaha untuk memperbaiki hidup saya secara pribadi, di mana hidup saya dapat berguna bagi sekitar saya, bagi lingkungan saya, bagi daerah saya, juga bagi orang-orang yang ada di negeri ini. Saya pernah muda, di mana pada waktu itu saya ingin suara saya didengar. Saya ingin ada wadah di mana saran saya, di mana masukan dari saya, di mana pendapat saya bisa didengarkan. Memperhatikan keadaan dan situasi saat ini, di mana situasi saat ini berada di momen menjelang pilkada, yaitu pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, maupun wakil bupati. Saya ingin berpesan kepada anak-anak muda semua yang tengah menyaksikan video ini. Saya tahu kalian semua adalah pribadi-pribadi yang idealis. Kalian semua adalah pribadi-pribadi yang ingin agar negara ini maju, agar negara ini tidak jatuh ke tangan orang yang salah, di mana bangsa ini dapat berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri dan dapat bersatu. Teman-teman muda yang saya kasihi, teman-teman muda yang saya banggakan, saya tahu bahwa kita semua takut akan situasi yang tidak menentu di masa-masa sekarang ini, akan situasi-situasi yang kita tidak dapat prediksi ke depannya. Maka dari itu, saya mengajak kawan-kawan muda sekalian untuk mari kita bergandengan tangan, kita bersatu dan saling membantu. Tidak ada lagi cerita untuk kita terpecah belah. Kita Indonesia adalah negara yang kuat. Kita Indonesia adalah negara yang sangat kuat. Kita memiliki sumber daya alam yang sungguh melimpah. Bahkan hingga sampai saat ini saya yakin Indonesia merupakan negara di mana itu adalah negara bagaikan surga. Surga bagi mereka yang menyukai makanan, surga bagi mereka yang menyukai budaya, surga bagi mereka yang menyukai adat istiadat, surga bagi mereka yang menyukai apa itu yang namanya petualangan. Maka dari itu kawan-kawan muda, saya ingin mengajak teman-teman muda semua, untuk teman-teman muda tidak terpecah belah, apalagi saling menjelek-jelekan satu sama lain, di mana mungkin teman-teman muda saat ini sudah memiliki hak suara untuk memilih calon kepala daerah. Mari, siapapun yang memimpin daerah kita nantinya, saya berharap sebagai Ketua DPD PSI Kota Waringin Timur, agar teman-teman muda semua memandang ini adalah sesuatu yang membuat kita menjadi semakin dewasa. Ada sesuatu yang membuat kita menjadi semakin erat, semakin menghargai apa yang itu namanya perbedaan. Jujur, saat ini saya bersyukur karena saya sekarang dipercaya
untuk mengisi kepengurusan di DPD PSI Kota Waringin Timur, yaitu sebagai ketua. Namun hal ini bukanlah suatu hal yang saya dapat terima dengan saya dapat santai. Bahkan hal ini saya terima dengan penuh tanggung jawab, di mana saya harus turun ke masyarakat, di mana saya harus semakin membentuk tim yang solid, semakin membentuk kader PSI yang dapat hadir dan peduli bagi masyarakat. Kawan-kawan muda dimanapun Anda berada, apabila saat ini kawan-kawan muda dipercaya di suatu posisi, bersyukurlah, karena itu artinya Tuhan masih mempercayakan suatu tanggung jawab, di mana itu teman-teman muda dapat beraktivitas, dapat bekerja, dan dapat tentunya membagikan sedikit apa yang kita terima kepada orang lain. Kawan-kawan muda, apabila kawan-kawan muda yang belum menentukan pilihan di Pilkada 2020 kali ini, saya berharap kawan-kawan muda semua tidak apatis dan tidak cuek, apalagi golput terhadap pesta demokrasi yang berlangsung tidak lama lagi, yaitu tanggal 9 Desember 2020. Karena dari situlah suara teman-teman muda semua dapat didengar. Karena dari situlah suara teman-teman muda semua dapat direspon. Karena itu teman-teman muda, bagi teman-teman muda yang mungkin sampai saat ini merasa bahwa politik itu kotor, bahwa politik itu tidak membangun, dan bahwa politik itu hanyalah tempat di mana orang-orang datang dan berorganisasi hanya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan juga kelompok. Saya ingin menegaskan bahwa itu salah. Mungkin banyak hal yang terjadi saat ini dan menggambarkan bahwa seakan-akan itu benar. Namun saya ingin menegaskan lebih lagi bahwa niat dan tujuan politik itu adalah niat yang baik, niat yang tulus, niat yang mulia. Bahwa melalui partai politik inilah kita sebagai masyarakat Indonesia dapat turun langsung, dapat berperan serta membantu masyarakat, berkontribusi bagi masyarakat, dan juga belajar untuk bagaimana kita dapat menghargai perbedaan. Teman-teman muda, izinkan saya memanggil kalian semua bro dan sis. Secara terbuka DPD PSI Kota Waringin Timur maupun Partai Solidaritas Indonesia yang ada di seluruh wilayah Indonesia secara terbuka mengajak kalian semua untuk bergabung bersama kami, untuk berdiri di posisi terdepan, di mana kita mempertahankan kedaulatan negara ini, di mana kita berdiri dan juga menjadi pribadi yang peduli akan bangsa dan negara ini. Bro dan sis, izinkan saya untuk memohon kepada bro dan sis semua bahwa bro dan sis adalah pribadi yang unik. Bro dan sis adalah pribadi yang tidak ada duanya. Apa yang sedang bro dan sis alami hari-hari ini, apa yang sedang bro dan sis hadapi di masa ini, baik itu permasalahan ekonomi, keluarga, rumah tangga, kehidupan, atau masa depan, kami tahu bro dan sis bahwa saat-saat ini adalah saat-saat yang sukar. Dengan menghadapinya secara bersama-sama itu juga sudah sulit, apalagi apabila bro dan sis menghadapinya seorang diri. Kami berharap bro dan sis semua dapat berkontribusi secara nyata, dapat berkontribusi secara konkret apa yang dapat bro dan sis semua lakukan bagi bangsa dan negara ini. Gabung partai politik tidak harus punya uang yang banyak. Gabung partai politik tidak harus punya IQ yang tinggi. Gabung partai politik tidak harus punya relasi yang luas. Karena partai politik merupakan tempat di mana orang-orang yang penuh dengan kekurangan dan ingin melihat negara ini semakin maju berkumpul, mempersatukan tekad, mempersatukan kemampuan, mempersatukan visi dan misi untuk mencapai Indonesia yang semakin baik. Jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita dipecah belah. Ingat kata salah satu pendiri bangsa ini, yaitu Bung Karno berkata, kita boleh memeluk agama apa saja, baik itu kita menjadi seorang Nasrani, baik itu kita menjadi seorang
yang memeluk agama Islam, baik itu kita menjadi seseorang yang beragama Buddha, baik itu kita menjadi seseorang yang beragama Hindu atau beragama Konghucu. Namun ingat, kita boleh memeluk agama tersebut. Namun mohon, kita tetap Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia. Jangan sampai kita memeluk agama tersebut, kemudian karakter dan pribadi kita sebagai bangsa Indonesia ini menjadi luntur, menjadi orang yang tidak peduli lagi. Boleh kita menganut agama, karena itu memang baik untuk mengendalikan diri kita, untuk mengingatkan kita kepada Sang Pencipta, untuk mempertobatkan kita. Tapi jangan kita menjadi pribadi yang bukan Indonesia. Bro dan sis, saya tahu kalian semua yang menonton video ini sampai kepada detik ini, kalian adalah orang-orang yang cinta akan Indonesia, cinta akan tanah air ini. Kalian rindu dan juga memiliki harapan yang sama seperti kami yang ada di Partai Solidaritas Indonesia, di mana kita semua rindu untuk melihat negara ini maju, di mana kita semua rindu untuk melihat negara ini makmur, tidak membeda-bedakan antara kaya maupun miskin, antara yang tua ataupun yang muda, karena kita semua sama, kita semua memiliki harapan yang baik. Namun ingat, saya ingin berpesan bagi kalian semua yang sampai saat ini berpikir bahwa partai politik adalah dianggap sebagai ladang untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri ataupun kelompok kalian. Ingat bahwa hidup bukanlah hanya persoalan makan dan minum di dunia ini saja. Kalian boleh berkata bahwa kalian adalah orang yang memiliki agama dan berkeyakinan terhadap Tuhan. Namun jangan kalian kotori, jangan kalian nodai bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang hancur, bobrok, dan moralnya semakin anjlok. Ya, kami marah. Kami marah. Tapi bukan terhadap kalian, namun terhadap karakter kalian yang tidak peduli akan saudara sebangsa dan setanah air. Ya betul, di luar sana ada banyak sekali warga negara Indonesia yang notabene adalah warga keturunan, termasuk saya sendiri yang saat ini sedang berbicara di video ini. Namun apakah artinya kita semua yang ada sebagai warga negara Indonesia tidak pantas untuk membangun negara ini, tidak pantas untuk membangun negeri ini? Saya sampaikan kepada kalian semua, kalian yang berpikir bahwa negara ini hanyalah milik sekelompok orang saja, itu salah besar. Negara ini milik kita semua, milik kita semua. Siapa saja yang ingin membangun negara ini, menurut kami, dia adalah Indonesia. Tidak peduli mereka lahir dari mana, dari suku apa, siapa orang tua mereka, bagaimana pendidikan mereka, itu tidak peduli. Sepanjang mereka semua mau membangun negeri ini, mau bekerja sama. Ingat, Indonesia bukan didirikan oleh segelintir atau sekelompok orang tertentu, melainkan Indonesia didirikan oleh banyak orang, banyak suku, banyak agama, banyak ras yang menginginkan negara ini maju, menginginkan negara ini berkembang, dan menginginkan negara ini menjadi wadah bagi semua orang yang cinta dan perdamaian. Mari kawan-kawan muda, bergabunglah bersama Partai Solidaritas Indonesia, di mana suara kalian didengar. Kami DPD PSI Kota Waringin Timur juga secara terbuka menyatakan bahwa masyarakat publik boleh melihat data keuangan kami secara transparan. Kami akan melampirkan link data keuangan kami pada link deskripsi video ini. Kenapa? Karena kami yang ada di kepengurusan menginginkan agar keuangan itu dapat diakses secara transparan. Kami tahu saat ini ada sangat banyak masyarakat yang khawatir, terutama pada saat-saat pandemi ini, pada saat-saat COVID-19 melanda Indonesia.
Namun mari saya ingatkan, kita semua boleh takut, tapi ingat, jangan sampai ketakutan kita, jangan sampai kekhawatiran kita mengikis harapan kita untuk melihat Indonesia ini menjadi negara yang maju, melihat Indonesia ini menjadi negara yang berkembang ke arah yang lebih baik, lebih mapan, dan lebih maju. Kita tidak hanya sibuk membahas siapa yang benar, siapa yang salah di negara ini. Kita dapat menyelesaikan itu semua dengan musyawarah, dengan mufakat. Apabila kita memang tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah atau mufakat, lantas apakah kita masih bisa disebut sebagai orang Indonesia yang dikatakan kita cinta akan negara ini? Teman-teman muda, beberapa hari yang lalu juga ada aksi demo hampir di seluruh wilayah Indonesia. Saya pribadi sangat menyayangkan hal itu. Kenapa? Ya, baik apabila demo itu dijalankan secara tertib, secara disiplin, tidak anarkis dan sebagainya. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Apa yang kita lihat beberapa waktu yang lalu di berita, baik itu di media elektronik maupun media cetak, semua bertolak belakang. Apakah itu menggambarkan Indonesia atau tidak? Jika memang kita menjunjung tinggi apa yang sudah diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia, bangsa di mana kita tinggal saat ini, seharusnya kita bisa menggunakan cara-cara yang lebih baik. Seharusnya kita bisa menggunakan cara-cara yang lebih etis, di mana kita mempercayakan kepada salah satu perwakilan yang kita tunjuk untuk masuk ke dalam gedung atau ruang anggota dewan untuk memperjuangkan apa yang hendak kita perjuangkan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi alat untuk orang-orang yang tidak setuju dengan negara ini maju dan menghancurkan negara ini. Dan apabila kalian tidak percaya 100% kepada perwakilan yang ditunjuk, kita sudah hidup di zaman teknologi. Kita sudah bisa melihat dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh orang yang kita tunjuk itu melalui video call, melalui internet. Dan kita bisa melakukan pemantauan. Sungguh, kami sangat mencintai Indonesia. Kami tidak ingin Indonesia dalam tanda kutip terjajah atau terjual pada orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Kami ingin negara ini maju. Kami ingin negara ini menjadi negara yang mampu berkontribusi banyak kepada dunia ini. Mungkin ada yang mengatakan bahwa apa yang saya utarakan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak pasti dan muluk-muluk. Ingat, sesuatu yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Apabila kita tidak memulai langkah kecil ini satu tahap demi satu tahap, kita tidak akan mungkin mencapai sesuatu yang besar itu. Ingat, kawan-kawan muda, kalian adalah penerus bangsa ini. Kita semua memiliki energi yang sedang berlimpah-limpah. Kita semua memiliki energi yang sangat besar di usia kita yang muda ini, 20-an tahun, 30-an tahun, bahkan sampai ke umur 40 tahun. Ini saatnya untuk kita bergerak. Ini saatnya untuk kita maju. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang merusak diri kita dan merusak tubuh kita. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berkontribusi besar terhadap dunia ini. Ini yang dapat saya sampaikan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di 28 Oktober 2020. Saya berharap video ini dapat menginspirasi kawan-kawan semua, menginspirasi bro dan sis semua, untuk bro dan sis dapat bergerak, untuk bro dan sis dapat berkontribusi dan berubah menjadi pemuda Indonesia yang lebih baik lagi. Tetap semangat, tetap maju, tetap optimis, dan tetap memiliki harapan. Salam solidaritas.